Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidhana wa tilmidhatina min ahlil ilmi wal qur'ani batina wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'a awliya'ikal 'arifina dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah lana futuhal 'arifin waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Ya fattah ya fattah ya fattah iftah lana fathal futuh. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Allahumma arinal haqqa haqqa wa alhimna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna imtina'ah. Rabbighfir warham tajawaz amma ta'lam innaka antal azzul akram. Amma ba'du faqad qala jami' wa murattibu hadzal kitab Syekhuna Kiai Haji Ahmad Ustukhri Irsyad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, hafizahullahu ta'ala wa atala umrah wa adama majdahu wa zada izzah wa radiya anhu wa anna wa amaddana bi asrarih wa anarana bi anwarih wa fadha alaina min barakatihi wa nafahatihi wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi wa ulumi sa'iri ibadihi salihin fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau minimal haid ialah sehari semalam, yakni ukuran 24 jam ketika darah itu keluar terus menerus. Kebanyakan 6 atau 7 hari. Sekalipun darah yang keluar tidak terus menerus, tapi terputus-putus, asalkan ketika di total akhir jumlah keseluruhan darah tidak kurang dari 24 jam. Dan maksimal 15 hari 15 malam. Sama, ketika darah itu keluar tidak terus menerus tapi lat-let terputus-putus, maka total darah akhir itu tidak boleh kurang dari ukuran sehari semalam atau 24 jam. Darah yang kurang dari 24 jam disebut darah rusak atau dam fasid. Darah yang keluar melampaui 15 hari 15 malam disebut istihadah. Lah berikutnya kita akan bahas tentang masa suci yang memisahkan di antara dua haid. Berapa lama minimalnya, berapa lama maksimalnya, dan berapa lama umumnya. Wa aqallu zamanit tuhri utawi luwi kidike mangsa suci al-fasili kang misah bainal haidotaini ing dalem antarane haid loro iku khamsata asyara 15 apane yauman dina. Kenapa mesti 15 hari? Li'anna syahra krana setuhune sewulan ghaliban ing dalem lumrae iku la yakhlu ora sepi apa syahr an haidin saking haid wa tuhrin lan suci. Sehingga berangkat dari sini wa idza kana lan ing dalem nalikane ana opaksarul haidi luwi akeh-akeh haid aniku khamsata asyara 15
apane yauman dina. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa aksarul haidi luwi ake-ake haid aneku 15 15 apane yauman dina lazima mongko pasti apa ayyakuna nyenta ana apa aqallut tuhri luwih kidik-kidike suci anaiku kadzalika kaya mengkono 15 yauman. Anaiku kadzalika kaya mengkono 15 yauman. Wa kharajalan terkecuali biqaulihi kelawan dawe musannif bainal haidataini rupane dawuh bainal haidatain. Apa sing terkecuali, apa sing kejaba, apa atuhru suci bainal haidi ing dalam antarane haid wan nifas lan nifas. Sebelumnya sudah pernah disinggung bahwa nifas ialah darah yang keluar setelah rahim perempuan kosong dari kandungan. Fa innahu mongko setuhune atuhru bainal haidi wan nifas iku ya juzu wenang. Fa innahu mongko setune atuhru bainal haidi wan nifas iku ya juzu wenang apa ayyakuna nyentaan atau fa innahu mongko setune kelakuan boleh. Fa innahu mongko setune kelakuan iku ya juzu wenang apa ayyakuna nyentaan apa atuhru bainal haidi wan nifas apa atuhru bainal haidi wan nifas anaiku aqall lalu wikidik ming zalika ketimbang saking mengkono 15 yauman. Sawaun niku pada baik taqaddama utawi nyento dadi dingini asale antaqaddama ane dibuang. Taqaddama utawi nyento dadi dingini mangkane taqaddama sekalipun kelihatannya fi'il madhi tapi bisa menjadi mubtada karena asalnya adaannya antaqaddama. Kapan asalnya anak-anak berarti bisa ditakwil dengan masdar. Taqaddama utawi nyento dadi dingini opal haidu haid dingini ala nifasi ing atase nifas. Idza qulna ing dalam nalikane berpendapat sapa kita innal hamila setuhune wong wadon kang meteng iku tahidu bisa haid sapa hamil. Wa huwa utawi innal hamila tahid iku al ashahu pendapat kang luwih sahih. Am ta'akhkhara atawa dadi kari apa haid. Am ta'akhkhara atawa dadi kari apa haid. Anhu saking nifas. Wa kana lan ana apa turuwuhu anyar tekane haid. Anaiku ba'da bulughin nifasi ing dalam sawise tumekane nifas. Anaiku ba'da bulughin nifasi ing dalam sawise tumekane nifas tumeka aktsarahu ing luwi ake-akehe nifas. Amma idza tara'a anapun ing dalam nalikane anyar teka. Apa haid? Amma idza tara'a dam. Amma idza tara'a anapun ing dalam nalikane anyar teka apa dam. Qabla bulughin nifasi ing dalam sadurunge tumekane nifas. Tumeka aksarahu ing luwi ake-ake nifas fala yakunu mongko oranana apa dam oranana iku haidon geti haid. Illa idza fasala kecuali ing dalam nalikane misah bainahuma ing dalam antarane nifas lan dam apa 15
apa nih yauman dina. Apa khamsata asyara 15 apa nih yauman dina. Titik. Pun wala hadda lan oranana batas iku maujud. Wala hadda lan oranana batas iku maujud li aksarihi kedue luih ake-ake tuher. Ayat tuhri tegese suci. Wa ghalibuhu utai lumrai tuher. Wa ghalibuhu utai lumrai tuher. Kaprai tuher iku baqiyatut tuhri. Sekarine suci. Iku baqiyatut tuhri sekarine suci. Ba'da ghalibil haidi ing dalam sakwise lumrai haid. Ba'da ghalibil haidi ing dalam sakwise lumrai haid. Faqad la tahidu mongko terkadang ora haid. Faqad la tahidu mongko terkadang ora haid sopal mar'atu wadon. Sopal mar'atu wadon fi umriha ing dalam umure mar'ah. Illa marratan kecuali seambalan. Illa marratan kecuali seambalan. Bahkan waqad la tahidu. Waqad la tahidu lan terkadang ora haid sapa mar'ah. Waqad la tahidu lan terkadang ora haid sapa mar'ah aslan kelawan babar pisan. Aslan kelawan babar pisan sama sekali. Aslan kelawan babar pisan. Titik. Pun. Wallahu a'lam. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallu zamanit tuhri al-fasili bainal haidataini khamsata asyara yauman. Minimal waktu suci yang memisahkan di antara dua haid. Di antara haid yang satu dengan haid yang kedua. Minimal itu 15 hari. Paham dong? Kenapa 15 hari? Li'anna syahra ghaliban la yakhlu an haidin wa tuhrin. Karena umumnya, lumrahnya, ghalibnya siklus 1 bulan itu tidak sepi dari haid dan suci. Paham dong? Dari umumnya kita bicara umum. Umumnya perempuan itu dalam 1 bulan mengalami haid dan suci. Paham kan? Lah, itulah kenapa minimal waktu suci yang memisahkan di antara dua haid ada 15 hari. Alasannya karena 1 bulan itu biasanya perempuan mengalami haid dan suci. Lah, otomatis ketika maksimal haid itu 15 hari, maka berarti otomatis minimal sucinya 15 hari. Paham dong? Jelas? Oke. Wa idza kana aktsarul haidi 15 yauman lazima ayyakuna aqallu tuhri kadzalik. Jadi ketika maksimal haid itu 15 hari, maka otomatis minimal suci pun sama 15 hari. Ini mesti dipahami berangkat dari tadi bahwa 1 bulan itu lumrahnya perempuan mengalami haid juga mengalami suci. Harus berangkatnya dari situ. Nanti baru ketemu kenapa minimal suci itu 15 hari. Jelas ya? Oke. Wa kharaja biqaulihi bainal haidataini. Berbeda suci yang memisahkan antara haid dan nifas. Maukah? Minimal waktu suci yang memisahkan antara dua haid. Jadi ini antara dua haid. Maka beda lagi judulnya. Kalau waktu suci itu memisahkan antara haid dan nifas. Tidak 15 hari. Fa innahu yajuzu ayyakuna aqalla min dzalik. Boleh kurang dari 15 hari. Paham dong? Jadi kalau suci yang memisahkan antara haid yang satu dengan haid berikutnya minimal 15 hari, maka suci yang memisahkan antara haid dan nifas atau antara nifas dan haid itu bisa kurang dari 15 hari. Paham dong? Paham dong? Yes. Baik. Perempuan itu haid dulu baru nifas atau nifas dulu baru haid.
Jarak antara haid dan nifas itu bisa kurang dari 15 hari. Paham durung? Paham durung? Jawab bebas ke durung? Paham durung? Dereng. Ya Allah. Baleni minimal waktu suci yang memisahkan antara haid yang satu dengan haid yang kedua itu minimal harus 15 hari. Paham ya? No, harus 15 hari. Minimal. Bisa lebih. Paham kan? Oke, minimal. Sedangkan waktu suci yang memisahkan antara haid dan nifas bisa kurang dari 15 hari. Paham? Di ana wong haid. Suwise haid, toli mampet. Suwise mampet, toli nifas. Jarak antara haid dengan nifasnya itu bisa kurang dari 15 hari. Baik haid dulu baru nifas. Ketika kita mengikuti pendapat yang mu'taman, pendapat yang ashah, pendapat yang kuat dalam fikih Syafi'i bahwa wanita hamil itu mungkin mengalami haid. Ini kan debatable sebetulnya. Dalam fikih ada dua pendapat. Pendapat yang ashah mengatakan wanita hamil itu tidak, wanita hamil itu bisa haid. Jadi ketika ada orang hamil keluar darah, secara fikih, bukan secara medis. Kita tidak bicara medis. Secara fikih, ada wanita hamil keluar darah. Dan darah itu tidak kurang dari 24 jam. Tidak melebihi 15 hari. Maka oleh ulama-ulama ahli fikih langsung dihukumi itu darah haid. Sekalipun perempuannya sedang hamil. Jelas? Jelas tidak? Oke. Pendapat kedua mengatakan tidak. Wanita ketika hamil itu tidak mungkin haid. Pendapat kedua ini secara fikih lemah. Tapi pendapat kedua ini yang cocok dengan pandangan medis. Paham ya? Secara medis perempuan sedang hamil itu tidak mungkin haid. Jadi darah haid itu akan menumpuk. Kemudian sebagian keluar saat nifas. Itu adalah kumpulan darah haid yang menumpuk sekian bulan. Sebagian lagi nanti menjadi ASI. Sebagian itu menjadi makanan saat janin masih berada dalam rahim. Paham dorong? Wes. Jadi menurut pendapat yang kedua, wanita hamil itu tidak mengalami haid. Secara medis juga wanita hamil tidak mengalami haid. Karena begini, teorinya begini. Saya dulu sampai pinjam buku loh. Sampai pinjam buku tentang biologi. No. Kemudian buku tentang anatomi. Lah, kemudian buku tentang bagaimana proses terjadinya haid. Secara biologi, dalam pandangan ilmu biologi. Mulai dari terjadinya beberapa siklus. Ada badan merah, badan kuning. Nah, sing pengen pernah sekolah pasti paham. No. Ketika sel telur perempuan itu tidak dibuahi, maka apa yang terjadi dalam rahim itu kemudian mengeluarkan darah yang disebut dengan darah haid. Tapi ketika terjadi pembuahan, maka tidak akan keluar darah. Jadi secara medis, wong hamil orang mungkin, haid itu orang mungkin. Jadi haid itu akibat karena sel telur tidak dibuahi. Yes, balik maning ya. Jadi sebenarnya aneh ki, ngerti ki, kudu ngerti ki. Ning fikih ana perbedaan pendapat ulama. Apakah orang hamil itu
bisa haid ataukah tidak. Pendapat yang ashah mengatakan wanita yang hamil itu bisa dan mungkin haid. Sehingga ketika ada wanita sedang hamil keluar darah dan darah itu memenuhi kriteria darah haid, tidak kurang dari 24 jam, tidak melebihi 15 hari, maka itu dihukumi darah haid. Paham kan? Nah, contohnya makanya antara haid dan nifas itu. Misalnya anak si jine wong wadon sebutlah namanya sarkem. Apa sih gemuy mad? Ana wong wadon arane sarkem, meteng gede. Wis oli 8 wulan, manjing 9 wulan. Tiba-tiba keluar darah. Keluar darah. Ya. Keluar darah dan darah ini lebih dari 24 jam. Setelah seminggu kemudian darah ini berhenti. Setelah seminggu kemudian darah ini berhenti. Selama 3 hari katakanlah. Atau sehari mungkin. Setelah itu kemudian kerasa pelelet. No, mulai laku ini gegulat. Gegulat ahli pembrojolan. Nah, mulai bidan. Iya. Ustadz Muhammad ki dijaluki banyu. Wes. Kemudian lahir. Setelah lahir dia keluar darah. Berarti darah yang keluar setelah dia melahirkan namanya nifas. Lah, sebelum dia melahirkan dia mengalami haid. Berarti jarak antara dia haid kemudian keluar nifas hanya beberapa. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? No, nggak apa-apa. Jadi yang saat dia hamil itu dihukumi darah haid. Lah, yang setelah dia melahirkan itu dihukumi darah nifas. Jeda yang memisahkan keduanya tidak ada 15 hari. Karena itu tadi dikatakan, no, suci yang memisahkan antara haid dan nifas itu tidak harus 15 hari, bisa kurang dari 15 hari. Jelas. Baik haid dulu baru nifas, atau kebalikannya, nifas dulu baru haid. Diana wong teng lahiran, no, ku anak ilmu pembrojolan ini kita bikin anak ning bagian akhir. Jadi kapan anak wong lahirane angel ki cara kanggo gampang akan brojol priben anak nih bagian akhir. Bahkan bukan cuma pembrojolan janin, ada pembrojolan plasenta. Ngerti plasenta? Ari-ari. Oh, bahasa punduannya plasenta. Oh, paham ya? Ari-ari. Wah, jadi bayi wis metu tapi ari-ari angel pisan metuwe. Lah iku ambir kanggo ari-ari gampang brojol priben anak ilmuwe. Di samping doae wong wadon kapan lagi meteng priben. Oh, anak doae wong wadon sing lagi meteng ambir anake. No, iya, ya kang dijaluk lah. Anake ambir diparingi apa? Anake ambir diparingi selamat, waras, samboke. Oh, ngono lho ya. Samboke. Toli rupae lamun lanang ganteng, lamun wadon ayu, tapi atiye imane mantep karo Gusti Allah, karo Kanjeng Nabi. Ambir waya lairan diparingi gengser, diparingi gampang, ora angel. Ambir engko anak mau dadi anak kang manfaat kanggo wong tuae ning dunia akhirat. No, njaluk anak kang ditokaken seng alam kang peteng ning alam kang padang dijaga, didadekaken waras, sempurna, cerdas, lembut, alim, ngamalaken ilmuwe, berkah apal Quran. Masya Allah. Njaluk engko umure sing dawa, awake kang waras sehat. No, fisik dan akhlaknya yang bagus, lisane kang fasih, suarane kang merdu. Suara merdu duduk kanggo nyanyi, tapi kanggo maca Quran karo maca hadis. Anak. No. Ya usul, nggak ada salahnya usul karo Gusti Allah. Dene njaluke sing ganteng lahire. No, iya aja muni blesak.
Nah, iya, tidak sesuai pesanan. Ya kun dudu hakiki itu hak prerogatifnya Gusti Allah, paham ya? No, pesen bae dingin. Pun, balik maning. Loh, jadi sekali lagi suci yang memisahkan antara haid dan nifas itu bisa kurang dari 15 hari. Baik haid dulu baru nifas kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan wanita hamil bisa dan mungkin haid. Atau nifas dulu baru haid. Paham durung? No, nifas dulu baru haid. Dengan catatan, awas, yang kedua ini ada catatan. Dengan catatan datangnya haid setelah nifas mencapai batas maksimum. Jelas dong? Nifas itu minimal sekecrotan. Cerot minimal. Umumnya kebanyakan 40 hari. Maksimumnya 60 hari. Lah maukah? Atau nifas dulu baru haid. Maka suci yang memisahkan antara nifas dan haid ini tidak harus 15 hari. Bisa kurang. Paham kan? Asalkan nifasnya sudah mencapai batas maksimum. Misal Mariyati, ganti aja sarkem, rada keren titik lah. Mariyati motong gede, layuran, selahiran jebrol, nifasnya beli mampet 40 dina, masih metu terus. Setelah 60 hari mampet, setelah 60 hari mampet. Kemudian sehari berikutnya keluar darah lagi. Maka darah yang keluar itu namanya haid. Paham dorong? Sekalipun jeda yang memisahkan antara nifas dengan darah tersebut cuma jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Wes. Bahkan di kitab dijelaskan sekalipun jeda yang memisahkan itu hanya sebentar. Tidak sampai hitungan hari, menit. Asalkan setelah nifas itu mencapai batas maksimum, toli mandeg, beberapa menit kemudian keluar darah, maka itu darah haid. Jelas ya? Jelas atau tidak? Oke. Lah sekarang kalau sebelum nifas itu mencapai batas maksimal, bagaimana? Misal, maukah Mariyati? Kian ganti Sumiati. Oh, kok gilirane wong Sunda kok anak entin, bakalan engko sanang kok Sunda gantian sabar. Sumiati. Nifas oli 40 dina mampet. Sedina, rong dina, telung dina, sebutlah sampai seminggu. Nggak keluar darah itu. Dan dia sudah mandi, sudah apa. Setelah 1 minggu kemudian dia keluar darah lagi. Maka darah yang keluar ini tidak bisa dikatakan haid. Karena apa? Nifasnya belum mencapai batas maksimum. Paham kan? Kalau nifasnya belum mencapai batas maksimum, iya kan? Kemudian perempuan itu tidak keluar darah, maka setelah tidak keluar darah lagi, itu maka darah yang kedua disebut haid kalau jarak antara nifas yang berhenti yang belum mencapai batas maksimum dengan darah tersebut itu tidak kurang dari 15 hari. Paham dorong? Paham dorong? Kenen ya. Mau siapakah? Contoh Mariyati atau Sumiati? Sumiati. No. Oli petang puluh dina mampet. Lah, mampet oli seminggu. Iya kan? Lah, ngetokakan geti. Maka darah yang keluar, darah kedua yang keluar itu tetap masih kategori darah nifas karena masih dalam lingkup 60 hari. Paham kan? Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Oke. No. Lah, bisa dinamakan darah haid sekalipun nifasnya belum mencapai batas maksimal, asalkan mandege nifas iku minimal wis ana 15
dina. Jelas durung? Maukah sumiyati oli 40 dina mampet. Sampai tekani oli 10 dina orang metu geti maning. Sampai tekani oli 15 dina. Berarti hari ke-55. Hari ke-56 keluar darah lagi. Berarti antara keluar darah di hari ke-56 dengan berhentinya dia dari nifas di hari ke-40. Berarti sudah dijeda oleh 15 hari. Maka darah keluar di hari ke-56 itu namanya haid. Paham dorong? Sekalipun masih dalam lingkup 60 hari. Karena sudah dipisah oleh 15 hari. Jadi kalau darah itu keluar lagi masih dalam lingkup 60 hari, maka darah itu dinamakan haid kalau jedanya minimal ada 15 hari. Tapi kalau nifas itu sudah mencapai batas maksimal, maka darah yang keluar lagi itu dinamakan langsung haid sekalipun jedanya baru sebentar. Jelas? Jelas sampai di sini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hadda li aksarihi. Ayat tuhri. Sedangkan untuk batas maksimum suci, batas maksimum suci itu tidak ada batasnya. Oh, tidak ada batasnya. Terkadang perempuan itu seumur dia hanya pernah haid sekali. Bahkan ada perempuan yang seumur hidup sama sekali belum pernah mengalami haid. Seperti yang terjadi pada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha wa an sairi ahli baitin nubuwah. Jelas? Jadi batas maksimum suci tidak ada batas. Tidak ada batas bagi maksimal suci. Sedangkan kebanyakan, lumrahnya, ghalibnya suci itu adalah sisa masa suci setelah lumrahnya haid. Paham dorong? Paham dorong? Jawab paham dorong? 1 bulan itu normalnya tidak sepi, tidak kosong dari haid dan suci. Oke, jelas kan? Minimal haid itu sehari semalam atau ukuran 24 jam untuk darah yang keluarnya terus menerus. Paham kan? Oke. Maksimalnya 15 hari 15 malam. Umumnya 6 atau 7 hari. Lah, kalau umumnya haid itu 6 atau 7 hari, maka umumnya suci ya sisanya itu. Paham dorong? Sisanya itu. Jadi kalau dia itu haidnya 6 hari, berarti sucinya 24 hari. Kalau dia haidnya 7 hari, berarti sucinya 23 hari. Jadi sisa bulannya itu loh. Sisa 1 bulan yang sudah diambil untuk umumnya haid, biasanya haid. Jelas? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ai hadza tegese utawi kiku faslun fasal. Idza ra'at ing dalam nalikane ningali sapa mar'ah daman ing getih. Oleh ningali lisinil haidi ing dalam usia haid. Maksudnya di usia yang memang sudah memungkinkan haid. Yaitu minimal 9 tahun berdasarkan penanggalan rembulan. Aqallahu ya luwi kidik-kidike haid fa aktsara mongko luwi akeh. Walam ya'bur lan orang lewati apa dam. Walam ya'bur lan orang lewati apa dam. Orang lewati aksarahu ing luwi ake haid. Ailam yujawiz tegese orang lewati apa dam. Hu ing aksarahu. Fakulluhu mengkauti sekabiani dam.
iku haidun getih haid. Iku haidun getih haid. Aswada iku ireng kana anopo dam au ahmaro atawa abang au ashkoro atawa blonde. Mubtadi'atan au ashkoro atawa blonde. Digetiku anak ireng ya, anak abang, tolian apa maning? Anak ireng, anak abang, toli anak blonde ashkor, toli anakku kuning, toli anak keruh. Jadi blonde iki anu ya, apa namanya, merah kecoklatan temah, mah merah keputihan, no merah keputihan, jadi pias, merah pias. Langko sifate geti, ana sing encer, ana sing kentel, ana sing mambu, ana sing ora mambu. Kok ning pembahasan istihadhah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mubtadi'atan iku wong kang ngawiti haid. Kanat ana sapa mar'ah au mu'tadatan atau wong kang ngeranapi haid. Wong kang biasa maksudnya pernah haid, au mu'tadatan atau wong kang pernah haid. Taghayyarat berubah apa ada tua kebiasaan mu'tadah aula atau ora taghayyarat. Illa ayyakuna kecuali nyenta anak aniku alaiha ingatase mar'ah apa baqiyatu tuhrin sisa suci. Apa baqiyatu tuhrin sisa suci artinya sucinya belum sempurna, belum minimal 15 hari. Contohnya kaan ro'at kaya nyenta ningali sapa mar'ah salasata ayyamin ing dalam telu piro-piro dina ningali daman ing geti. Summasnai asyara mongko kari-kari ing dalem loras dina. Summasnai asyara mongko kari-kari ing dalem rolas dina naqoan ing bersih. Summa salasata ayyamin mongko kari-kari ing dalem telung dina daman ing geti. Summang qata'a mongko kari-kari dadi mampet apa dam. Summang qata'a mongko kari-kari dadi mampet apa dam. Fasalasatu mongko utawi geti kang metu telung dina al akhiratu kang akhir iku damu fasadin geti rusak. Iku damu fasadin geti rusak la haidin ora geti haid. Falau ra'at mongko lamun ningali sapa mar'ah salasatan ing dalam telung dina daman ing geti. Summa salasatan mongko kari-kari ing dalam telung dina naqon ing bersih. Summa snai asyara mongko kari-kari ing dalam rolas dina daman ing geti awis nai asyara atau rolas dina daman ing geti. Summa salasatan mongko kari-kari telung dina naqan ing bersih. Summa salasatan mongko kari-kari telung dina daman ing geti. Falladzi mongko ti pendapat yattajihu kang muttajih apa alladzi kang duweni wajah, netepi wajah kang bener. Fihi ma ing dalem lauraat salasatan daman summa salasatan naqan
summa thnai asyara daman, lan isnai asyara daman, summa salasatan naqoan, summa salasatan dama. Iku anna haidha setuhune haide mar'ah, iku as-sabiqu geti kang dingin, iku as-sabiqu geti kang dingin fakot mengkotok. Wa huwa as-sabiq iku as-salasatu geti kang metu telung dina fil ula ing dalam gambaran kang pertama, surah atau gambaran kang pertama. Wasna asyara lan rolas dina fitsaniyati ing dalam gambaran kang kapindo. Titik pon. Wes. Fasal. Ketika seorang wanita keluar darah di usia yang memang sudah mungkin haid. Paham? Wes. Berapa lama? Minimal haid. Berarti sehari semalam. Faksaru atau lebih dari sehari semalam. Yang pasti walam yakbur aksarohu, tidak melebihi maksimal haid, tidak melebihi 15 hari. Maka semua darah itu semuanya darah haid. Paham? Entin no ngetokaken geti entin ceentin no keluar darah sehari semalam terus menerus atau 3 hari atau 7 hari, pokoknya minimal sehari semalam dan tidak lebih dari 15 hari. Maka semua darah itu namanya darah haid. Sekalipun warna-warni, jelas, sawaun kana ahmar aswada kana aw ahmar aw ashqar, mau darahnya itu warnanya hitam, mau merah, mau blonde, mau keruh, iya kan? Sudah haid semua itu. Baik perempuan itu baru pertama kali haid atau sebelumnya dia sudah pernah haid. Paham dong? Yang sebelumnya sudah pernah haid, baik kebiasaan haidnya berubah atau tidak berubah. Paham kan? Kadang ada orang haidnya 7 hari, bulan berikutnya kok ganti malah 10 hari. Berarti kan berubah. Jelas? Jelas dong? Wes. Jadi intinya ketika ada orang keluar darah yang usianya sudah usia haid, kemudian keluarnya darah juga sudah memenuhi kriteria darah haid, minimal sehari semalam, tidak lebih dari 24 jam. Siapapun dia, mau pemula, mau sudah biasa, darah yang keluar mau warna apa saja, selagi tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari, maka itu semuanya darah haid. Jelas? Nah, kecuali, lah ini kecualinya yang rada nyelimet. Kecuali, serius. Kecuali apabila perempuan itu masih memiliki sisa suci. Artinya apa? Artinya suci dia belum 15 hari. Paham dong? Paham dong? Contoh, ka'an ro'at salah satu ayam. Seperti ceentin keluar darah 3 hari. Setelah itu 12 hari berikutnya nakok, tidak keluar darah. Paham kan? Setelah itu kemudian keluar darah lagi 3 hari. Setelah itu kemudian mampet tidak keluar lagi. Nah, ini kan problem. Iya kan? Problem. Kalau darah yang kedua itu dikatakan haid, yang kedua, maka suci yang memisahkannya baru 12 hari. Belum terpenuhi, iya kan? Kalau mau digabungkan dengan haid yang pertama, maka resikonya berarti dia keluar darah lebih dari 15, iya kan? Iya kan? Karena 3 hari keluar darah, setelah itu mampet 12 hari, kemudian keluar darah lagi 3 hari. Iya kan?
Kalau 3 hari yang kedua dinamakan haid kedua, maka berarti sucinya belum 15, baru 12 hari. Maka tadi kan, kecuali dia masih memiliki sisa suci. Artinya sucinya belum sempurna. Jelas kan? Kalau mau ditarik ke yang pertama, digabungkan sebagai darah haid dengan yang pertama. Berarti konsekuensinya orang itu keluar darah lebih dari 15 hari. Karena yang pertama kan sudah 3 hari. Ditambah 12 hari berarti sudah 15 hari. Lah 3 harinya ditambahkan lagi berarti lebih dari 15. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini maka darah yang keluar 3 hari yang kedua itu bukan haid tapi darah fasid. Jelas tuh dong? Jadi sekalipun dia keluar darah, tetap dia harus sholat, dia harus puasa dan lain sebagainya. 3 hari dia keluar darah itu digunakan untuk melengkapi suci yang baru 12 hari biar 15. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Falau ro'at. Nah ini kasus. Ketika ada perempuan keluar darah 3 hari. Summa salasatan nakoan, kemudian mampet 3 hari. Summa snai asyara daman, kemudian keluar darah lagi 12 hari. 3 hari keluar darah, 3 hari mampet, 12 hari keluar darah. Atau ada perempuan keluar darah 12 hari. Kemudian mampet 3 hari. Kemudian 3 hari keluar darah. Maka menurut pendapat yang mutajih pada 2 kasus ini. Kasus pertama 3 hari keluar darah, 3 hari mampet, 12 hari keluar darah. Kasus kedua 12 hari keluar darah, 3 hari mampet, 3 hari keluar darah. Maka menurut pendapat yang mutajih pada 2 kasus ini, untuk kasus yang pertama haidnya adalah darah yang keluar pertama. Dalam kasus pertama berarti yang 3 hari. Paham dong? 3 hari haid. Paham kan? Kemudian 3 hari mampet. Nah itu berarti sucinya baru 12 hari dia keluar darah itu digunakan untuk melengkapi suci yang baru 3 hari. Jelas? Nah, untuk kasus yang kedua maka yang dihukumi haid adalah 12 hari keluar darah yang pertama. Paham dong? Kasus kedua kan 12 hari keluar darah, 3 hari mampet, kemudian 3 hari keluar darah. Maka haidnya yang mana? Haidnya 12 hari yang pertama itu. Paham kan? Loh, setelah itu kemudian darah 3 hari darah yang keluar itu tidak dihitung haid tapi dihitung darah fasid dan digunakan untuk melengkapi masa suci yang masih banyak kurang. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jadi kesimpulannya, kapan ana wong wadon ngetokaken getih? Tidak kurang dari sehari semalam, tidak kurang dari 24 jam dan tidak melewati 15 hari. Maka siapapun dia, mau mubtadi'ah, mau muqtadah, mau mumayyizah, mau ghairu mumayyizah, maka semuanya itu darah itu dinamakan darah haid. Kecuali kalau dia sucinya belum sempurna. Paham kan? Maka keluar darah yang kedua itu tidak dihukumi haid tapi digunakan untuk melengkapi suci. Jelas kan? Mau kah contoh-contohnya kah? Paham ya? Paham dong? Naqif huna wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.